Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaki Ramdhani dengan NIM 1565. Nama saya Muhammad Asyifuddin dengan NIM 1500. Nama saya Iqbal Milatul Azharia dengan NIM 1484. Nama saya Umar Zubaida Mawiyah dengan NIM 1524. Pada video kali ini kita akan membuat laporan praktikum dengan algoritma graph. Kita akan menganalisis algoritma dari BFS dan DFS lebih efisien yang mana. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis efisiensi BFS dan DFS pada graph. Yang akan kami presentasikan tentang itu adalah menganalisis perbedaan dalam kinerja BFS dan DFS traversal pada graph dengan ukuran yang berbeda, performa BFS dalam mendeteksi siklus pada graph directed dan undirect, kemampuan DFS dalam mendeteksi siklus pada graph direct. Kenapa kita memilih materi ini? Karena graph merupakan struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer karena dapat mempresentasikan hubungan antar objek dan entitas dalam berbagai konteks. Dua algoritma traversal yang paling sering digunakan adalah breadth first search atau BFS dan depth first search atau DFS. BFS dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek pada graph tanpa bobot, sementara DFS dapat digunakan untuk mendeteksi adanya siklus pada graph direct. Teori yang kita gunakan dalam materi kali ini, BFS traversal merupakan menjelajahi graph secara bertahap mulai dari node awal dan akhirnya seluruh node yang berada pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Menggunakan queue untuk menyimpan kode yang akan dikunjungi berikutnya, kompleksitas waktunya adalah O kurung V plus E dalam kurung. Dan kompleksitas ruangnya O kali V. Sedangkan DFS traversal menelusuri node hingga kedalaman maksimal sebelum kembali atau backtracking untuk menjelajahi cabang lainnya. Algoritma ini menggunakan stack implisit melalui rekursi dan atau eksplisit untuk mengatur node yang akan dikunjungi. Kompleksitas waktu O kali V tambah E dalam kurung, dan kompleksitas ruangnya adalah O kali V. Sedangkan BFS shortest path, BFS dapat mendapatkan modifikasi sehingga dapat menyimpan jalur dari node awal ke setiap node yang dikunjungi, sehingga memungkinkan kita menemukan jalur terpendek di graph tanpa bobot. Kompleksitas waktunya O kali V tambah E dalam kurung. DFS cycle detection adalah DFS yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi siklus pada graph direct. Algoritma menandai node yang sedang berada dalam recursion stack, dan jika ditemukan edge, kembali ke node yang sedang berada di stack, siklus terdeteksi. Kompleksitas waktunya O kali V tambah E dalam kurung. Sedangkan direct undirect paragraph adalah direct dan undirect graph merupakan perbedaan utamanya terletak pada arah edge. Pada undirect graph, setiap edge dapat dilalui dua kali, A ke B atau B ke A, sedangkan pada direct graph, traversal hanya mengikuti arah edge tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi konstanta waktu eksekusi, meskipun kompleksitas waktunya tetap O kali V dalam ditambah E. Metodologi penelitian yang akan dilakukan adalah lingkungan uji, menggunakan Google Colab sebagai lingkungan uji penelitian, menggunakan bahasa pemrograman Python, dan akan diuji sebanyak 3 kali. Sedangkan ukuran inputnya untuk ukuran data yang akan diinput adalah dari data 1000, 5000, 10.000, dan 20.000 node. Edge per setiap node adalah 4. Algoritma yang digunakan yang akan diuji diantaranya BFS traversal, BFS shortest path, DFS cycle detection, and BFS direct and undirect. Terima kasih. Selanjutnya akan direpresentasikan oleh teman saya. Pada slide ini ditampilkan diagram perbandingan waktu eksekusi antara algoritma BFS dan DFS dalam melakukan traversal graph. Diagram ini digunakan untuk melihat bagaimana performa kedua algoritma tersebut ketika ukuran graf semakin besar.
Sumbu horizontal pada grafik menunjukkan ukuran graf berdasarkan jumlah node, yaitu mulai dari 1000 hingga 20.000 node. Sementara itu sumbu vertikal menentukan waktu eksekusi algoritma dalam satuan milidetik. Pada ukuran graf yang relatif kecil, yaitu 1000 node, dapat dilihat bahwa waktu eksekusi BFS dan DFS hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa pada data berukuran kecil, perbedaan pendekatan traversal antara BFS dan DFS belum memberikan dampak yang signifikan terhadap performa. Namun, ketika ukuran graf meningkat menjadi 5000 dan 10.000 node, mulai terlihat adanya perbedaan waktu eksekusi DFS menunjukkan kenaikan waktu yang lebih besar dibandingkan BFS. Kondisi ini disebabkan oleh cara kerja DFS yang menelusuri graf hingga kedalaman maksimal sebelum berpindah ke cabang lain, sehingga pada graf yang lebih kompleks, proses backtracking menjadi lebih sering terjadi. Perbedaan performa semakin jelas pada ukuran graf terbesar, yaitu 20.000 node. Pada titik ini, waktu eksekusi DFS meningkat lebih tajam dibandingkan BFS. Sebaliknya, BFS cenderung menunjukkan pertumbuhan waktu yang lebih stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa BFS lebih efisien dan konsisten untuk traversal graph dengan ukuran besar, terutama ketika struktur graph memiliki banyak cabang. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa meskipun BFS dan DFS memiliki kompleksitas waktu yang sama secara teori, yaitu OV plus E, dalam implementasi nyata BFS menunjukkan performa yang lebih baik untuk traversal pada graf berskala besar. Pada slide ini ditampilkan diagram waktu eksekusi algoritma DFS dalam mendeteksi siklus pada graf. Diagram ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif DFS ketika digunakan untuk mendeteksi keberadaan siklus seiring dengan bertambahnya ukuran graf. Sumbu horizontal menunjukkan ukuran graf berdasarkan jumlah node, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan waktu eksekusi yang dibutuhkan algoritma DFS untuk menyelesaikan proses deteksi siklus. Pada ukuran graf kecil, waktu eksekusi DFS untuk mendeteksi siklus terlihat sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma dapat dengan cepat mengidentifikasi ada atau tidaknya siklus tanpa membutuhkan proses yang kompleks. Ketika ukuran graf meningkat, waktu eksekusi memang ikut bertambah. Namun kenaikan waktu tersebut relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan yang drastis. Ini menandakan bahwa mekanisme DFS yang memanfaatkan regression stack bekerja secara efisien, bahkan ketika jumlah node bertambah cukup besar. DFS melakukan deteksi siklus dengan cara memeriksa apakah terdapat edge yang kembali ke node yang masih berada dalam regression stack. Proses ini mungkin deteksi dilakukan secara langsung selama traversal tanpa perlu tahap tambahan setelah traversal selesai. Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa DFS merupakan algoritma yang sangat efektif dan andal untuk mendeteksi siklus, khususnya pada graf berarah. Oke, melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada slide ini ditampilkan diagram BFS short spread. Diagram ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma breadth first search dalam mencari jalur terpendek pada graf dengan ukuran yang berbeda-beda. Dari grafik yang ditampilkan dapat kita lihat bahwa waktu yang dibutuhkan BFS tidak selalu meningkat secara linear seiring bertambahnya ukuran graf. Pada ukuran tertentu, BFS justru dapat berjalan lebih cepat. Mungkin hal ini menunjukkan bahwa performa BFS tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran graf, tetapi juga sangat bergantung pada struktur graf itu sendiri, seperti tingkat percabangan dan posisi node tujuan. Jadi mungkin kesimpulannya, BFS akan tetap efektif untuk pencarian jalur terpendek, namun efisiensinya bisa berbeda karena tergantung kondisi graf yang digunakan. Kemudian pada slide ini ditampilkan diagram perbandingan performa BFS dalam mendeteksi siklus pada graf directed dan undirected graf. Dari grafik terlihat bahwa BFS pada graf directed cenderung memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan graf undirected, terutama ketika ukuran graf semakin besar. Mungkin perbedaan ini juga terjadi karena pada graf undirected setiap edge memiliki dua arah, sehingga jumlah traversal yang dilakukan BFS menjadi lebih banyak. Dan juga hal ini membuktikan bahwa tipe graf akan directed atau undirected sangat mempengaruhi performa runtime BFS, bukan hanya ukuran grafnya saja. Dengan demikian, pemilihan representasi graf yang
tepat sangat penting untuk mendapatkan performa algoritma yang optimal. Mungkin dari kedua diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa performa algoritma BFS dipengaruhi oleh struktur graf, ukuran graf, dan jenis graf yang digunakan. Hasil pengujian konsisten menunjukkan keselarasan dengan teori kompleksitas yang ada pada setiap algoritma graph yang kami uji. Perlu diperhatikan bahwa nilai waktu eksekusi dapat sedikit bervariasi setiap kali program dijalankan. Hal ini disebabkan oleh struktur graph yang dibangkitkan secara acak. Meskipun demikian, kecenderungan performa secara keseluruhan tetap konsisten. Dalam pengujian traversal, BFS dan DFS, kami mengamati pola pertumbuhan waktu yang serupa. Hal ini disebabkan karena kedua algoritma tersebut beroperasi dalam kompleksitas O, di mana V adalah jumlah node dan I adalah jumlah edge pada graph. Namun DFS cenderung sedikit lebih cepat pada beberapa ukuran graph tertentu karena struktur stack yang digunakan lebih sederhana dibandingkan dengan antrian pada BFS. Meskipun terdapat perbedaan, selisih performa antara keduanya tidak terlalu signifikan. Algoritma BFS untuk mencari shortest membutuhkan waktu yang lebih besar dibandingkan dengan traversal biasa. Hal ini wajar karena algoritma ini tidak hanya mengunjungi node, tetapi juga menyimpan jalur. Kompleksitasnya tetap O, namun overhead membentukkan jalur menyebabkan peningkatan waktu eksekusi. Di sisi lain, DFS menghasilkan waktu eksekusi yang sangat kecil pada semua ukuran graph. Hal ini disebabkan karena algoritma hanya menelusuri graph sekali dengan rekursi dan tidak melakukan operasi tambahan selain pengecekan node dalam stack. Kompleksitas tetap O tidak terlalu dipengaruhi oleh ukuran graph. Pada pengujian graph direct versus undirected BFS pada graph tak berarah selalu membutuhkan waktu lebih besar. Graph tak berarah secara otomatis memiliki jumlah 2 kali lebih banyak karena setiap edge dibuat 2 arah. Hal ini secara langsung meningkatkan nilai E, sehingga waktu BFS meningkatkan sesuai dengan teori O. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah kami lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, BFS dan DFS traversal menunjukkan performa yang hampir setara dan perbedaannya terutama berasal dari penggunaan struktur data, bukan dari kompleksitas algoritma. BFS shortest path menunjukkan peningkatan waktu yang lebih tajam pada graph yang besar karena adanya kebutuhan penyimpanan jalur. DFS cycle selection memiliki waktu eksekusi paling kecil meskipun kompleksitas teorinya sama seperti traversal. Hal ini membuktikan bahwa jumlah operasi aktual memengaruhi performa empiris. Direct BFS lebih efisien daripada indirect BFS, mendukung teori bahwa graph undirected memiliki lebih banyak edge yang harus diproses. Secara umum, hasil eksperimen konsisten dengan teori kompleksitas Big O dan menunjukkan hubungan yang kuat antara analisis teoritis dan performa nyata algoritma. Demikian presentasi dari hasil pengujian dan analisis kami. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai performa berbagai algoritma graph. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.